Kan itu apa nanya itu nanti. Apa botas? Bukan tahu. Lu apa gunanya lah nanya dulu. Aduh kan dulu apa beko? Dulu ada. Kok apa ada masalah kolor dong kamu? Nah, itu makanya tidak patuh memakai pakaian dia. Nah, tuh. Ada jo? Kan di dalam tuh. Nah, ini deko. Tapi kurang nyaman. Tak non pak. Juntai. Jadi ada yang istilahnya yang nah. Ya. Yang kain di dalam ya, Pak ya. Yang kain di dalam ke Pak? Yang kain di dalam ke? Tukar letak pacik jo kain di tangan kan. Yang di luar pacik tangan kiri, yang di dalam yang di dalam pacik tangan kiri, yang di luar pacik tangan kanan. Kemudian tarik ke dalam sampai api. Hah? Itu kan tak buat tak kusu-kusu ke Pak? Tak rapi. Nah, masuk ke dalam. Rapikan. Mana kuihnya? Saya diputar, sudah diputar. Aman kan? Aman. Nampaknya lihat Pak. Ya. Kalau tadi salesnya di belakang nih Pak. Ibu angin ini. Dingin rasanya. Aku gunanya tak apa Pak. Itu gunanya untuk suami istri. Aja seperti dia laki orang dah kok. Ada bawa istri gimana Pak? Bukan kawan je loh. Itu gunanya untuk sepaci. Kadang-kadang maaf kalau suami istri gue, kalau kadang suaminya kok panggali gue kan sepaci dia Pak, dia ibu pinggang Pak. Aja coba gunanya Pak. Nah, itu gunanya. Kalau nggak bawa istri gimana Pak? Benar. Jadi tidak usah. Dan pemasangnya tetap juga. Kalau nak mau seri itu tidak ada. Masangannya udah kurang. Istri lain pula yang megang. Mungkin ada yang lain ya. Nah, berarti kita ulang nih Pak ya. Iku apa Ibu? Ya, harus dalam keadaan bangun ya. Nah. Agak ya. Terus. Nah, masuk tangan ke dalam kok. Yang dipeluk tuh. Dirapikan ke dalam tuh. Sampai ke dalam. Nah. Mungkin ada cara lain nanti Bapak Budi menyampaikan cara lain yang murah. Tapi apa belajar Ustaz? Lah. Kalau lakuin juga. Nah, kuenya pakai kedek pinggangnya lah. Kalau dapat kedek pinggangnya je nama dekor Pak. Dan pakai anu tu lah. Kalau ada kocak tanggan kan. Ya. Kalau dapat. Tergantungannya lah. Kau apa kali tak gadang kau gadang kau dia banyak kena haram gitu.
Aha. Aku. Oh. Payah banget. Nah, berarti kok gunanya Pak? Kok contohnya gunanya? Malatan piti. Oh, ada piti Bapak? Nah, untuk piti tapi apa itu? Sesudah Iya, kan? salat subuh. Sudah salat subuh kalau nyangkang sudah salat subuh kan? Iya. Beko orang nasi itu tuh ada detail loh. Iya. Maka Ajar. segala apa di kadang-kadang minuman tuh kok. Tiga dua kan. Berarti seorang tuh Pak orang-orang Pak cie itu payah mah beda Pak. Kalau dapat dua Pak. Itu dong. Tanggal 20 rial paling banyak kan. Kau kilo kan. Anak dapat latan terserah lah. Dia mau pentil nyanyi Pak. Selesai. Dibikin detail lah. Namanya ya bibiran Pak, tak digulung nah. Jadi kan, ada kira-kira separuh. Nah, sapian kemari. Untuk laki-laki ya, untuk tawaf ya. Nanti berdua masang Pak, dan koko nanti mana-mana. Tapi ini kasih kok untuk tawaf. Bismillahirrahmanirrahim itu. Itu muka di tangan kanan itu buka. Kau nanya. Untuk sa'i, kak kau. Nanya kemari. Masuk kemari. Bukan. Rabbi fir warham wa'fu wa taqarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam. Coba kau kan. Ma la na'lam innaka antallahul aliyyul akbar. Payah Ustaz, Rabbi firli warhamni wajburni warfani. Jadi bisa lupa, berhenti je lah lupa. Bayang orang itu dengan baik. Kau lah kira-kira modelnya nanti. Ulang pasangan tel ya. Dipiran boleh Pak ya. Tak digulung, kan gulung on dia kau dah. Dilipet kira-kira. Kelipet Dia nikun nanti tak bisa seorang masangnya Pak ya. Berdua masangnya. Dinonya wak sama Pak. Sama jo. So jika untuk tawaf ya. Kau nanti kau jongkok. Cuba Pak boleh gulung. Itu gunanya untuk tawaf kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk sa'i, kak kamu juga pindah suka kate Pak. Masuk kemari. Dipurukkan saja. Sekali ngomong. Nanti diatur lah, oke? Ya, itulah cara memakai. Mungkin Bapak Ibu karena waktu juga mungkin kita lanjut habis ini karena mungkin ada juga kegiatan beliau ya. Ini dulu Pak Ji. Oke, terima kasih banyak Pak Budi atas kepercayaan. Mantap Pak. Ini. Pak mau dia yang Oke, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya. Yakinlah Bapak-bapak dan Ibu, ya.
bahwasanya travel dari Samira ini ingin mengajak bapak-bapak dan ibu untuk bagaimana melaksanakan umroh ini dengan sebaik-baiknya, dan kami istilahnya Pak tidak ingin mengecewakan bapak-bapak, maka itulah Samira itu memberikan pelatihan-pelatihan ya kepada bapak. Dan kalau seandainya ada jamaah yang komplain mungkin ini sudah tutup ya Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin dari jamaah-jamaah kita yang terdahulu itu Pak ya. Kita minta info-info ya lebih bagus ya. Ini dari cukup lah. Jadi kalau ada nanti saudara-saudara kita dutsana orang Kampawa kalau ingin nanti pergi ke umroh, pilihlah Samira, insya Allah nyaman aman. Oke, terima kasih. Oke bapak-bapak, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam Salam kita melakukan pelatihan tadi. Kita tak kenal pada mulanya Pak ya. Ini kita lah kenal. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang berkesan, mohon maaf yang sebesar-besar. Kalau benar kita sampaikan datangnya dari Allah. Kalau salah kita sampaikan Pak, itu datangnya dari Ambo. Anak orang balai baru nak menjalan kata ruko sekian dari maulu, insya Allah lain kali kita sambung perlu. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh dong tepuk tangannya yang meriah ya. Barakallah Ustadz ya untuk segala ilmu yang diberikan meskipun singkat, tapi insya Allah sudah paham ya Bapak dan Ibu, apalagi Bapak-Bapak. Nanti untuk session praktek ihramnya dipandu dengan Pak Budi dan nanti ada mitra juga yang akan membersamai. Dan informasi kepada terkhusus ini jemaah wanita, tadi kan bapak-bapak ya, sudah dijelasin sama Ustadz gitu ya mengenai ihram. Kalau kita yang perempuan ihramnya sedikit berbagi saja. Sebenarnya yang putih ini kan sudah lengkap ya Bu ya. Namun tadi yang perlu kita ingat adalah pada saat sudah mikot, sudah berniat, larangan kita yang paling pasti harus kita pahami yaitu yang hanya terbuka hanya telapak tangan dan wajah ya. Perlu kita ingatkan kembali kepada jemaah ibu-ibu untuk kain ihram kita sudah lengkap putih ini. Tapi tolong diingat lagi yang menjadi catatan lengan ya supaya tidak nampak. Itu tolong sediakan manset kaos. Sudah ada Bapak Ibu? Ibu-ibu mohon maaf, sudah ada yang pakai? Ya. Jadi yang perlu kita ingat lengan tangan kita ini jangan sampai terbuka pada saat kita berumroh. Dan yang satu lagi karena rambut juga adalah aurat, pastikan kita memakai ciput ninja ya. Sudah punya ciput ninjanya? Sudah? Ada yang pakai sekarang ya, karena kalau hanya songkok nggak bisa Bu. Mohon maaf, kalau yang uban itu udah langsung keluar gitu. Jadi pada saat nanti kalau kita sudah ihram langsung pakai ya di hari H. Dan kemungkinan nanti saya sekilas info saja karena pemberangkatan kita menuju langsung Mekah berumroh. Jadi kita akan pakai pakaiannya yang putih. Ya, beda nanti dengan bapak-bapak dengan yang ihram. Nanti di teknis kita akan sampaikan. Ya, ada yang ragu yang wanita? Boleh siapa? Baju batik Samira. Ya, baju batik Samira nanti akan dipakai di hari selanjutnya. Jadi boleh nanti dimasukkan saja ke dalam kopernya ya. Jadi kita hari tanggal 26 itu kita langsung pakai baju putih, jilbabnya jilbab putih dari Samira yang ada label, ada tanda itu ya, logonya Samira. Sebagian sudah pakai. Jadi bapak-bapak mungkin pakai batik dulu ya, nanti Pak Budi juga akan jelasin di prakteknya. Yang mendapat salto cuma jamaah saja ya. Iya Pak Haji. Yang mendapat salto cuma jamaah saja ya. Oh iya, nanti kayak ini. Iya, baik Pak Haji. Jadi kain yang wanita tetap pakai putih, jilbabnya putih, pakai shawl, nanti ada ID card-nya dari Samira. Sudah akan kita sediain pada hari H-nya. Ya.
Ada pertanyaan lagi Pak, Bu, sambil menunggu? Tidak ada? Sudah jelas semua? Oh, sebenarnya gunting tidak perlu dibawa ya Bu ya. Nanti kalau seandainya pada saat kita tahalul itu sudah disediain oleh mutawif. Jadi nanti jangan sampai ada power bank masuk ke dalam koper besar, itu nggak boleh ya. Gunting segala macam itu juga, makanya bersihnya dari sekarang nih, digunting semuanya dulu, dirapi-rapikan ya. Nah, bulu-bulu yang lainnya juga gitu ya. Jadi tidak perlu ibu bawa ya. Nanti semuanya disediain di sana oleh mutawifnya. Bapak-bapak boleh sambil makan juga ya. Jadi ada yang belum vaksin berapa orang? Mohon maaf. Boleh tunjuk tangan jemaah kita yang hadir hari ini? Cuma 2? Dari Batu Sangkar ya Bu ya? Oke, baik. Iya, nanti setelah manasik ya. Ibu vaksin ya di sini ya. Nanti kita sudah. Dan ada yang bawa koper nggak hari ini? Ada. Berapa orang yang bawa koper jemaah hari ini? 1. Ada yang lain? Ibu Mitra ada yang bawa koper? Ada ya? Oh ya. Jadi nanti setelah manasik ini, setelah selesai, kami akan bukakan kantor untuk menerima koper-koper dari para jemaah ya. Selanjutnya nanti kita akan terima koper Bapak Ibu, juga nanti instruksinya dari Pak Budi ya, di Senin atau Selasanya, di mananya nanti akan kita komunikasikan. Tapi yang sudah membawa hari ini boleh nanti kantor kami buka ya. Tapi tolong pastikan pakaian ihramnya laki-laki 1 setel ada di tas jinjing ya Pak ya. Dan pakaian batiknya tetap dipakai karena nanti pada saat kita di bandara itu nanti seremoninya ada foto bersama ya. Nggak mungkin kan jamaahnya langsung pakai kain ihram kalau bapak-bapak. Jadi tetap pakai kain batik dari Samira, celana panjang hitam, tapi tetap kain ihramnya sudah ada di tas jinjing ya. Obat-obatan yang memang bapak sudah konsumsi silakan dibawa ke tas jinjing. Dan nanti juga saya ingatkan ada bawa botol air minum 1 liter ya Bu ya Pak, tolong disediain, jangan botol aqua deh karena itu plastik banget ya, minimal dibelilah produk ini kayak Tupperware gitu ya, itu harus kita punya 1 minimal. Nanti untuk di atas pesawat kita bisa bolak-balik minta air minum sama pramugarinya, kan 9 jam perjalanan ya. Dan saat ini cuaca sudah mulai ke arah dingin, jadi boleh disiapkan juga 1 baju dingin ya, sweaternya. Terus nanti payung mungkin sangat berarti juga, mungkin gerimis-gerimis jadi masih bisa ke masjid. Dan kita biasanya sebut ada Vaseline, ibu tahu yang warnanya oranye ya, Ciguriza ya, oranye ya ini ya, itu perlu untuk mengantisipasi bibir pecah-pecah karena kalau dingin di sana memang ke body kita ya, kalau nggak ke tumit, kalau nggak ke bibir yang pecah-pecah gitu. Selanjutnya apa Pak Budi? Ya, iya Vaseline. Ya, ini sekilas info Bapak Ibu, boleh dicatat, boleh difoto. Kembali kita ingat lagi pakaian perlengkapan yang harus dibawa. Ya, ini ada ihram sudah pasti ya Bu ya. Pakaian 13 hari sudah ada dalam catatan, baju hangat. Nah, ini tadi baju hangat karena sudah mulai cuaca dingin. Ya, silakan Ibu bawa baju hangat ini di tas jinjing nanti ya, di tas ransel. Obat-obatan yang memang sudah Bapak Ibu konsumsi selama ini, keperluan pribadi, kacamata iya, dompet dan ya ini termasuk kalau ada payung kecil boleh Bapak Ibu, topi, kacamata, colokannya segitiga ya Pak, tahu ya segitiga. Bukan yang 3. Bukan, ininya 3 Bu. Pokoknya kalau untuk di Arab tuh coloknya 3 apa? Terima kasih
Pak Haji, sampai jumpa di Baitullah. Amin. Sil, tolong dibantu Pak Haji. Mohon doa Ada. Pak ya. Amin. Ya. Sampaikan terima kasih buat Pak Haji dan tepukan yang meriah untuk Pak Haji Japril. Semoga Allah muliakan, bahagiakan beliau selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, dan ini kalau untuk makanan itu tentatif ya Bu ya. Sebenarnya kalau untuk Samira kami sudah memberikan makanan itu 3 kali sehari di hotel full board ya Pak Bu. Jadi ini juga salah satu pelayanan kami bahwa makan Bapak Ibu tidak berpindah ke tempat yang lain, jadi masih di hotel yang sama. Nah ini juga menjadi kenapa Samira harganya wow gitu ya, karena memang kita nggak nyuruh Bapak nanti cari makan di food court, area food court itu jauh posisinya dari hotel. Nah ini semua sudah di hotel langsung. Terus makanan itu hanya snack-snack kalau Bapak Ibu suka ngemil ya. Padahal sebenarnya kue-kuenya banyak juga sih. Jadi kalau ibu-ibu yang ada rada-rada mah, boleh nanti bawa kotak yang kecil saja, kotak Tupperware segi 4 itu boleh Bu. Apabila nanti saat sarapan rotinya bersisa, Ibu boleh masukin ke dalam kotak. Jadi di antara waktu sarapan pagi menjelang makan siang kita ada snack juga untuk kita ganjel gitu ya. Nah, gitu. Terus keperluan cuci ini tentatif. Sebenarnya kita nggak perlu cuci-cuci juga ya Bu ya. Pakaiannya sudah kita hitung. Tapi kalau untuk underwear ya, pakaian dalam mungkin bisa. Jangan lupa bawa hanger minimal 3 Bu ya, karena kita di dalam kamar itu ada 3 sekamar, ada yang 4 sekamar. Jadi pasti perlu tempat juga. Nah kita sudah tandai ini hanger saya, berarti ini pakaiannya saya yang akan digantung di situ. Terus power bank juga tolong jangan sampai masuk ke koper besar atau koper kecil. Boleh nanti dibawa ke kabin aja, di tas jinjing saja Bapak Ibu ya. Nah ini yang Vaseline tadi ya Bu, Pak. Ini Vaseline-nya, ini sangat-sangat penting sekali kita miliki. Boleh nanti dicari saja di toko-toko perlengkapan umroh dan haji. Ya, ini yang biasa kita pakai nih di bibir dan di telapak kaki. Ini yang colokan 3 itu Bu. Colokan 3. Dan ini yang tadi saya ingatkan, ini khusus untuk wanita. Ini tidak disarankan karena ini pendek ya Bu ya. Jadi pada saat kita tadi takbir kelihatan lengannya, kita nggak sah. Jadi sebaiknya yang manset kaos ya. Kalau bisa itu agak pengalusin Bu. Jadi tiap hari kita pakai, karena nggak perlu pakai mukena juga kan. Kita sudah bisa langsung sholat gitu. Ada lagi pertanyaan Pak, Bu? Ini saya rangkap aja dulu. Ya paling itu dulu ya Pak ya, Bu. Kalau nanti saya nggak mungkin mendahului karena ini nanti jatah Pak Budi juga sekalian menjelaskan. Dan untuk pemberangkatan kita di tanggal 26 November ini kita ada 2 paket ya Pak Bu. Ada paket Sukari dan paket Safawi, dan insya Allah nanti akan kita sampaikan siapa saja nanti tour leadernya, dan alhamdulillah juga dibersamai dengan para mitra. Jadi nanti Bapak Ibu tidak sungkan juga bisa bertanya dan bisa minta tolong juga nanti ke para mitra. Apalagi nih, ini sudah jelas ya Pak? Tas jinjingnya kan kita sama ya Bu ya. Tas jinjingnya nanti tolong ditandai nama, dikasih spidol saja di tas jinjing itu, dan di belakangnya ada tempat foto ya Pak Bu. Jadi itu tolong disiapkan namanya, takutnya nanti tercecer. Dan pada saat kita nanti masuk ke Esrai, mohon Bapak Ibu pastikan tas jinjing yang kita ambil itu adalah milik kita. Jangan nanti milik teman ternyata ada paspor di sana, kelabakan beliau ya, cari-cari gitu. Itu yang sangat penting. Selebihnya di tas jinjing itu tadi kami ingatkan kembali, kalau untuk jemaah bapak-bapak silakan masukkan kain ihramnya lengkap dengan ikat pinggangnya, dan ibu-ibu boleh masukin nanti ada baju hangat
mungkin di pesawat sudah mulai dingin ya, karena mungkin malam juga sampai di sana, itu boleh. Terus pelengkapan mungkin obat-obatan, dan sebenarnya kalau untuk sabun dan sebagainya macamnya itu sudah ada di hotel ya Bu ya. Handuk pun tidak perlu dibawa ya. Jadi jangan sampai ada yang memberatkan Ibu, apalagi perjalanan Ibu langsung dari Padang langsung ke Jeddah, Jeddah langsung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh yang pertama. Jadi jangan sibukkan dengan tentengan seperti ada bawa kerupuk lah ya kan, buat cemilan ya. Cemilan di pesawat boleh aja, tapi jangan terlalu banyak juga gitu ya Pak, Bu. Seperti itu. Ya. Ya, ini sambil menunggu waktu istirahat sesi pertama kita, mungkin langsung kita mintakan saja ke Pak Budi untuk membahas teknis-teknis pemberangkatan, dan sekiranya nanti ada yang bisa kita ulas lagi, mulai dari tawasainya nanti bisa kita ulang lagi jika waktunya cukup. Ya, ya Bu? Ya Bu? Kaitan dengan perlengkapan di hotel, apakah kita membawa tempat masak air? Oh, masak air. Di dalam hotel itu sudah ada penghangat air. Tidak perlu kita siapkan. Oh tidak perlu Bu. Sudah ada penghangat air. Biasanya disediakan juga ada air mineral di dalam itu ya Bu ya. Untuk Ibu mau menghangatkan, misalnya menjelang waktu sholat tahajud itu kita bangun jam 2 biar agak hangat badannya, bisa bikin teh dulu, bisa bikin kopi dulu, sudah disediain sebanyak berapa orang di dalam kamar itu, air mineralnya ada. Tapi itu bukan air zam-zam ya Bu ya. Jadi boleh dihabisin dulu untuk bikin tehnya, nanti silakan diisi air zam-zam di situ. Jadi kalau bisa Ibu tidak minum air selain air zam-zam. Kalau untuk minum sehari-hari kecuali bikin kopinya, ya udah kasih air itu ya, air mineral itu gitu Bu. Ada penghangatnya di situ, penghangat airnya. Jadi langsung perlu diingatkan juga, memang sebelum tahajud itu sebaiknya kasih yang hangat dulu ya Bu ya. Jadi saling bantu di dalam kamar, nanti saling berganti. Jika ada teman yang sudah masuk ke kamar mandi, silakan yang bantuin mau buat air teh bareng-bareng minumnya gitu ya. Sekecil apapun kebaikan kita di situ, tetap nilainya luar biasa pahalanya. Ya, silakan Pak Budi dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi pertama-tama kita ucapkan terima kasih buat Ustadz Haji Dafril ya. Informasi Ustadz itu salah satu senior pembimbing di sekitar Asrama Haji. Beliau juga dulu dari Kemenak. Dan yang jelas beliau bukan orang Samira ya Bu. Cuman beliau itu dikelilingi terus sama driver-driver. Tapi saya juga kaget juga beliau memberikan aplaus kepada Samira. Dan alhamdulillah yang memberikan pujian itu bukan dari kita sendiri. Ya barakallah, semoga apa yang beliau sampaikan tersebut Samira bisa menjaganya amanah ini, dan semoga di perjalanan kita nanti benar hendaknya kita sesuai dengan harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk praktek ya, insyaallah praktek itu seperti itu. Dan yang harus digarisbawahi sekarang adalah persiapan kita memakai ihram ya. Nanti kita belum selesai, mungkin harusnya kita bahas teknis dulu hari ini sebelum siang istirahat makan siang. Setelah nanti istirahat makan siang kita lanjutkan membahas teknis termasuk persiapan kita nanti keberangkatan. Karena memang perjalanan kita ini Bapak Ibu dimulai dari rumah nih. Kalau kita turunnya di Madinah, kita pakai ihramnya di Madinah. Sekarang kita pakai ihramnya harus sudah ready di pesawat. Nah, khusus bapak-bapak, kita akan persiapkan kain ihramnya. Kalau dari rumah tetap pakai biasa dulu, pakai batik Samira ya, seperti yang diinfokan Mapurina, pakai batik Samira di atas, pakai celana, bahan di bawah. Oke, boleh pakai sepatu, boleh pakai sendal, seperti ini, pakai syal. Namun nanti kita akan percepat, jam 10 itu kita udah berkumpul di BIM. Jam 10 sudah berkumpul dan kita mungkin tidak lama-lama di bawah, langsung naik ke ruang tunggu lantai 2. Di ruang tunggu kita akan makan siang, persiapan, kemudian kita langsung pakai ihram.
Jadi bapak-bapak langsung saya pakaikan ihramnya. Kenapa? Karena ihramnya sebaiknya memang dipakai dulu sebelum naik pesawat. Tadi Ustadz bilang, kalau kita ganti di pesawat gimana? Saya kurang yakin bapak bisa menggantinya dengan sempurna. Tapi bisa. Kalau bapak latihan terus di rumah bisa. Tapi alangkah lebih baiknya kita persiapan nanti di bandara. Makanya kain ihramnya nanti jangan masuk koper. Ya, kain ihram bapak-bapak tidak boleh masuk koper, tapi di luar. Ya, di dalam tas biru. Tas biru masuk kain ihram, ya. Karena pada saat sebelum naik pesawat kita akan ganti semua kain ihramnya. Pak ya. Dan itu sudah kita lakukan 2 kali kemarin. Nah, insya Allah nanti saya tunjukkan pakai pakaian ihram itu yang bikin hangat. Karena pakai pakaian ihram itu tadi disampaikan sama Pak Haji Dafir tidak harus seperti itu. Nah, tapi ada yang untuk pakaian ihram hangat. Siapa kemarin yang saya sudah tunjukkan? Ada ya? Yang sudah saya praktekkan. Jadi pakaian ihram kayak hangat tuh saya nanti memakaikan seperti bapak pakai kimono di atasnya. Kenapa? Kalau pakai kayak tadi itu dingin nanti punggung kita. Karena kita kan nggak pakai apa-apa. Jadi kita seperti pakai kimono, ya. Habis sholat zuhur nanti kita latihannya. Ya, Pak ya. Bawahnya sudah oke, tidak masalah seperti itu. Karena saya bilang tadi, saya belajar juga dengan beliau. Tapi ada atasnya, mungkin beliau tadi tidak ingat kita akan perjalanan jauh. Perjalanan kita nanti itu sekitar 10 jam baru landing, ya. 10 jam ya tidak mungkin terbuka punggungnya. Benar? Nanti saya tunjukkan. Terus bagaimana adab-adab kita nanti di pesawat setelah makan siang nanti kita bahas. Kenapa? Ini berhubungan dengan batal tidaknya ihram kita. Karena kalau batal apa kata Ustaz tadi? Ibu harus pulang lagi naik ke pesawat. Nggak mungkin. Jadi kenapa saya juga ikut dalam rombongan ini sekarang? Karena saya mau mendampingi Bapak Ibu supaya ini benar-benar kita tidak ada yang terlewatkan. Dimohon doa Bapak Ibu, semoga kita panjang umur, sehat badan. Semoga kita nanti bisa bersama-sama mendampingi Bapak Ibu. Dan nanti juga saya didampingi sama Pak Joni, tour leader satu lagi. Boleh Pak Joni? Boleh, maju Pak Joni. Ini Pak Joni dari Padang Panjang. Insyaallah mohon doa ya Bapak Ibu. Dan juga nanti ada beberapa mitra. Nah, kalau mitra Samira itu hadir Bapak Ibu, dia sebagai jamaah pun, tapi kita sudah latih dia tidak sebagai jamaah. Ada beberapa orang mitra nanti mitra-mitra juga yang akan membantu. Nah, nanti kita bareng Pak Joni akan bekerja sama sebelum ketemu dengan Mutawif. Kapan ketemu Mutawif? Nanti setelah kita sampai di Jeddah. Jadi nanti di pemberangkatan nanti kami dengan Pak Joni dan beberapa orang mitra yang akan membantu Bapak Ibu, ya, bagaimana mengkondisikan di pesawat supaya ihram kita itu ya benar-benar sempurna adanya. Oke, itu untuk bapak-bapak. Siapa ya? Nanti habis makan, habis sholat kita latihan dulu mengenai pakaian ihram. Bawa semua ya Pak. Ya. Terus ibu-ibu sebenarnya cenderung aman sih sebenarnya. Karena pakaian ibu-ibu tadi pakaian ihramnya adalah kita harus tutup semua aurat kita. Nah kalau menutup itu gampang Ibu ya. Menutup kita udah tertutup juga. Boleh nggak dilapis 2, lapis 3? Boleh. Lapislah sesuai yang Bapak Ibu inginkan senyaman mungkin. Kami yang tidak boleh lapis. Kami malah tidak pakai celana dalam, Bu. Tidak pakai singlet dalam. Ibu-ibu boleh berlapis-lapis. Ini keberuntungan bagi ibu Pak. Awak kedinginan, inyo kangean. Tapi nggak seperti itu juga. Nanti setelah kita hangat juga. Jadi Ibu yang penting, tadi kata Bu Rina kita pakai pakaian putih aja, Bu. Pakaian putih aja pakai islam seperti ini. Cuman nanti wajib dipakai kaos kaki. Dan alhamdulillah kita tidak ada yang pakai mikop di sini, tidak ada yang pakai cadar karena itu memang tidak dibolehkan pada saat ihram. Terus nanti sarung tangannya tanya Bu Rina. Sarung tangan tidak boleh, yang tidak boleh itu yang di depan, Pak. Maka ada masyarakat juga kita Syafi'i, kita pakai yang menutup punggungnya. Dan kalau di Saudi nanti Ibu akan melihat ada orang pakai tutup, ada tidak. Dan itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kita seragamkan jika Bapak Ibu memang nyaman seperti itu. Kita tutup yang punggungnya, itu ya. Terus kalau ibu-ibu cenderung aman, nah karena kondisinya dingin, kemarin baru dapat info itu kalau di Madinah sudah mendekati 14 Bu.
itu kemarin. Pas kita sampai kita nggak tahu. Semoga dia tetap di 14 aman lah ya Pak ya. Kalaupun turun ke 12, insya Allah aman. Belum minus. Itu di Madinah. Dan di Mekah itu dia lebih hangat sedikit daripada Madinah. Biasanya seperti itu. Oh, tapi apapun itu yang penting kita siap sekarang. Maka Bapak-bapak di umroh kita kali ini yang harus kita perbanyak adalah baju hangat. Ya Pak, baju hangat. Kalau di pesawat masih aman Pak. Kita turun nanti di Mekah setelah kita umroh, setelah kita ganti baju, kita ke masjid, rutinitas kita pakailah lapis terus. Kalau perlu yang lengannya panjang. Ya. Kalau perlu Bapak bawa sarung tangan. Sarung tangan, kaos kaki itu wajib sekarang. Sarung tangan, kaos kaki. Berapa Pak? Kaos kaki itu lebihkan yang tebal-tebal. Jadi rutinitas ke masjid usahakan pakai terus. Bapak akan lihat saya tidak akan pernah membuka kaos kaki saya. Kenapa dibuka sehari saja dia langsung pecah, Pak. Diserang kita Pak. Begitu dinginnya dipecah. Terus bibir harus pakai lip balm. Nah, pakailah vaselin tadi dan apapun Bapak Ibu yang membuat kita itu tidak kering. Jadi dingin itu juga buat kering ternyata. Jadi dia jadinya pecah. Jadi maka kita kasih oles terus. Oke? Kemudian Bapak, jika biasa dalam keadaan dingin akan masuk angin, bawa obat masing-masing penghindarnya. Nah, saya juga sarankan kalau memang biasa meminum yang ditolak-tolak dari dalam itu Pak, apa namanya? Tolak angin. Bawa saja, karena di situ nggak bisa beli. Bawa saja. Terus apa? Penghangat-penghangat boleh dibawa. Asal kita tidak dalam keadaan berihram mau pakai balsam atau apa, bebas. Ya. Kenapa saya sampaikan ini supaya siap-siap. Insya Allah di sana pun kita itu karena memang sudah kusuk juga biasa aja Pak. Tapi kan persiapan dari sini supaya lebih banyak baju hangat, ya, kaos kaki dan sarung tangan. Kalau perlu, sel udah ada tambah lagi, boleh. Terus boleh nggak bawa seperti siapa yang tinggal di daerah Solo, Alan Panjang? Kan bapak-bapak kalau keluar rumah tuh pakai apa Pak? Sibuk. Boleh untuk ke masjid, boleh. Ya, malah menghindari dingin. Besok itu akan banyak yang menjual yang seperti apa yang pakai ditutup telinga. Karena kan dingin itu di telinga, Pak. Nah, boleh. Itu bebas, ya. Yang tidak boleh itu kita memakai terlalu banyak aksesoris pada saat ihram saja. Ihram saja. Oke. Terus kita mungkin persiapan ini dulu, Bun. Karena sudah jam 12. Lebih bagus kita siap-siap untuk makan siang dulu, ya. Habis makan siang orang sholat, Bapak sholat dulu ke masjid. Setelah itu jam 1 bisakah kita kumpul lagi supaya tidak terlalu sore? Kan sholat nih, kita makan sekarang, pas nih kita makan. Habis itu kita sholat, habis itu kita kumpul lagi. Bisa? Gitu ya Pak ya. Dan izin apakah ada kecuali nih Mama Ambo yang mungkin mau jemput, yang lain ada nggak yang mau izin? Biar nanti jelas. Adakah yang izin setelah sholat zuhur tidak bisa masuk? Masuk semua ya? Oke ya Bu ya? Oke. Masih bertahan ya Bu? Oh enggak ada. Oke. Boleh sebelum acara kita bubar dulu, boleh foto di sini Pak Budi? Oh iya, sebelum bubar. Satu lagi momen ininya. Jadi nanti masih ada waktu kita sampai sholat asar. Jadi kalaupun ada yang ditanya, ada yang masih kurang ragu, apapun mengenai keberangkatan kita bahas sampai tuntas tadi ya. Jadi tidak ada ini lagi, tidak ada yang kita meraba-raba lagi. Insya Allah hari ini kita bahas sampai tuntas. Terus izin Bapak Ibu, sebelum kita bubar, kita mau buat foto bersama di sini saja, Iya. atau gimana? Iya di sini aja. Enggak muat ya? Atau berdiri di sini, Atau di sini saja. Sambil ini ya? Nanti di belakang tolong Berdiri yang spanduk. Boleh? Oh gitu. Boleh Kak? Iya coba aja. Di sini aja. Boleh mitra-mitra maju boleh? Iya. Ibu-ibu berdiri, ibu-ibu di situ aja. Yang di depan ini duduk. Penuhkan dulu boleh Bu, geser Ya. ke depan Bu. Yang di belakang Saya mungkin coba boleh ambil berdiri. ini ya, Sih. Yang dari sini boleh mungkin berdiri. Foto di sini sih. Pak penuhin dulu bangkunya ke depan. Iya. Biar masuk. Pak Kita ya Pak, perlu maju Pak. untuk Kita mau ambil dokumentasi gambar. laporan ke pusatnya. Perlu pakai kursi nggak sih ya? Kayak gini aja nggak Sih, apa-apa. biar agak tinggi gitu enggak. Ayo maju Pak. Masih kosong Pak di depan biar nampak gambarnya. Yang di belakang boleh berdiri sedikit, yang ini duduk aja. Yang di baris. Mitra-mitra boleh di tengah ini. Mitra-mitra boleh maju. Saya spanduknya di depan apa? Spanduk mana saya? Oh gitu, pegang di sini ya. Oke, mana spanduknya? Ayo mitra-mitra. Ibu di kursi masing-masing aja Bu jamaah.
Ambil kursinya di situ aja. Jamaah tetap. Iya, biar saya kami yang dan- berdiri duduk di sini. Gitu. Terus yang di bagian ke sini mungkin kita boleh berdiri. Bu Di Mitra, sini Mitra berdiri. boleh. Nah, Iya. nah biar kelihatan. Di sini aja Pak, di kursi Nah, masing-masing. ini aja. Boleh Yang Pak di sini berdiri di kursi berdiri sedikit, masing-masing. Pak. Boleh berdiri di kursi Sudah siap? masing-masing yang di belakang. Oke. Dan di sini boleh diisi. Berdiri aja sedikit Bu, yang di belakang. Berdiri aja Bu. Nah, gitu. Sini masih bisa. Kelihatan ya? Apa sih? Dari sini aja ya. Sini aja kan. Masih kok Pak? Pak Wo, kok Pak Wo? Pak Wo, kok Pak Wo? Sampai sekolah. Apa Sil? Cukup rapi Sil. Mau belakang. Boleh ya. Tinggal ada. Ada Sil. Bapak di sini ada. Review. Maju aja Bapak. Nah, hati Sil. Ya Bu, kasih senyum. Iya, kelihatan ya. Pakai mau kemana? Sini buka bangsat mau sini ya. Oke. Salam 3 jari sambil kasih senyum. Satu, dua, tiga lagi. Satu, dua, lagi. Satu, dua, tiga. Happy lagi Bu. Lagi ya. Ya, apa? Oke. Oke. Kasih Bu. Lihat kita lagi. Udah. Oke, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu ngambil makan siangnya dulu. Terus pesannya pihak asrama haji kita kumpulkan sampahnya setelah makan mandiri saja. Di dalam saja boleh makan. Ya, nanti kita kumpulnya di sini daripada di meja sana nanti kayak gitu. Mungkin boleh di ruangan ini, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu silakan diambil makan siangnya sebelum kita sholat zuhur. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sesi pertama kegiatan manasik kita pada hari ini sudah selesai. Silakan Bapak Ibu jamaah mengambil makan siangnya dan pastikan pada saat sudah azan nanti boleh langsung ke masjid untuk lakukan sholat zuhur. Kita kumpul lagi di jam 13 ya Bu, Pak, jam 13, jam 1 siang kumpul lagi di ruangan ini dengan semangat siap belajar menambah ilmu kembali. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.